Wabarakatuh. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu pada zaman jahiliyahnya dia menjadi bosnya, menjadi kingnya, menjadi premannya, menjadi tokohnya, maka setelah dia tobat, setelah dia Islam, setelah hijrah, dia mesti menjadi king juga. Dia mesti menjadi bos juga. Itu makna khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sekarang yang kita lihat tidak begitu. Sebelum dia hijrah, dia bosnya. Dia bukan main hebatnya, gagahnya. Setelah dia hijrah, lesu. Ini nggak betul. Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam, dia panglima perangnya yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah dia masuk Islam, dia panglima perang juga. Tidak berubah, hanya saja bedanya yang dulu panglima perang memusuhi Islam, setelah dia hijrah, setelah masuk Islam, dia menjadi panglima perang juga menolong Islam. Jadi itu konsep itu. Sekarang banyak, dulu sebelum hijrah, waktu masih hutang, waktu masih riba, luar biasa hebatnya. Lalu kemudian setelah hijrah, ditinggalin semua bisnis, tinggal masjid, baca Quran, nunggu malaikat maut datang. Ini bukan hijrah, ini lari dari dunia. Ini orang yang mencari pembenaran terhadap keputusasaannya. Ini orang yang berlindung di balik agama. Agama itu dia jadikan hanya sebagai stempel untuk kemalasannya, keputusasaannya. Bukan begitu memahami Islam. Dia udah malas dengan hidup ini. Dia sudah jemu. Akhirnya, lalu kalau antum-antum yang dulu sudah makan riba, sudah ngutang, sudah buat dosa, sudah buat maksiat, lalu yang menyelamatkan 4 tadi. Petani yang terlilit riba, nelayan yang dililit riba, pedagang yang dililit riba, penguasa, politisi yang dililit riba karena sudah makan uang cukong, sudah dimodali. Terus yang menyelamatkan ini siapa? Abdul Somad. Jadi bagaimana masyarakat tanpa riba ini mau saya lebih besar lagi. Besar. Kajian-kajian seperti ini tidak selamanya mesti di-upload, tidak selamanya mesti direkam, tidak selamanya mesti diviralkan. Ini penyakit umat Islam. Umat Islam ini semua mesti diviralkan. Sedangkan mereka enggak. Ngomongnya diam-diam, hasilnya baru diviralkan. Kita enggak. Belum apa-apa udah ngomongnya ditembak, dijadikan sasaran tembak. Habis. Mestinya semua yang ada unsur ini, berbagai macam usaha, pengusaha, bisnismen ini berpikir umat Islam ini dari bangun tidur sampai tidur lagi produknya umat Islam. Bangun tidur, diajarkan kita bangun tidur itu gosok gigi. Odolnya punya umat Islam. Sikat giginya punya umat Islam. Dia mandi pakai sabun, sabunnya punya umat Islam, sampunya sampo Islam, yang jual umat Islam, yang mengiklankan siapa? Saya. Dan gratis, saya nggak mengambil untung di situ. Makanya kalau antum buka Instagram saya, iklan dari mulai kerupuk, madu, cendol, macam-macam mie, semuanya. Itu untuk apa sebenarnya? Membangkitkan ekonomi umat. Yang setelah ngaji, setelah ikut masyarakat tanpa riba, tetap juga lesu, tetap juga nggak semangat. Nanti saya bawa ke suatu kampung, melihat masyarakat miskin yang dililit riba, yang ketika dia cari ikan di laut, nanti ikannya dibawa ke darat, dihargai sesuka hati rentenir. Jangan dia yang punya. Nah, lalu kemudian anak akan bawa antum ke pasar yang semua pedagang situ dikuasai riba. Supaya antum bangkit semangat. Kalau udah ngelihat petani yang panen harga padinya dihargai sesuai. Saya yang punya uang, saya yang modalin kamu pupuk saya, maka saya yang menetapkan harga. Terserah saya mau bayar berapa. Kalau mau ambil, nggak mau, toh diri kamu, rumah kamu, kuasa kamu sudah dalam. Jadi kalau itu nggak juga membangkitkan semangat antum, antum ini hijrah atau pura-pura hijrah? Nah, jadi disinilah kita bersinergi, kita bekerja sama, berkumpul, itulah makna jamaah. Jadi makna jamaah itu jangan kita pahami sholat berjamaah. Gimana sih anu setelah hijrah? Alhamdulillah sholat jamaahnya sekarang mantap. Sholat jamaah anak SD juga bisa sholat jamaah.
Anak TK pun bisa sholat jamaah. Sholat jamaah ke masjid, sholat jamaah ke masjid. Orang masih tertelan riba, orang bisnisnya makan riba, dia nggak mau tahu. Yang penting sholat jamaah. Bukan itu. Hidup berjamaah, berkomunitas, menyelamatkan orang lain. Bukan berarti orang Islam itu kalau sudah sholat berjamaah, puasa sunat Senin Kamis, pergi ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah selesai. Kalau begitu Nabi Muhammad nggak turun dari Gua Hira. Turun wahyu dia cukup di atas, tahajud zikir, datang malaikat maut, mati, selesai. Nabi turun ke bawah. Islam tidak merubah kita menjadi makhluk langit. Islam tidak merubah kita menjadi makhluk bersama malaikat. Kita tetap menjadi kemanusiaan kita, berpikir dengan pikiran langit, wahyu, tapi kaki kita tetap membumi, berjalan dengan makhluk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau dijadikan ustadz yang berada di atas menara gading, dimuliakan, dihormati, dicium tangan, disanjung. Enggak, saya turun masuk ke hutan, saya ikut panen madu, saya jalan kaki masuk ke kampung-kampung, saya melihat ke pantai-pantai, bagaimana nelayan kita, pergi saya ke pulau, bagaimana kesulitan ekonomi mereka. Untuk apa? Saya bawa cerita itu. Kalau orang tidak percaya cerita itu, kita akan pergi bersama. Untuk apa? Membangkitkan semangat. Itulah nilai jihad kita. Kalau tidak, maka habislah harapan. Semua akan dikuasai riba. Dan kalau yang dikuasai riba itu orang lain, kita sebagai penonton. Tapi kalau yang dikuasai riba itu anak kita, menantu kita, keluarga kita, maka cerita-cerita inspiratif antum yang sudah dituliskan menjadi buku, tidak semua orang membaca. Hari ini orang malas. Kita di bawah Vietnam tentang kemampuan baca. Buat video-video pendek, konten-konten, buat satu channel, ceritakan bagaimana antum punya utang 58 miliar. Saya membayangkan orang punya utang 58 miliar itu kerut wajahnya seperti jeruk purut. Tapi buktinya antum cerah-cerah aja, sehat-sehat aja. Nah, bagaimana antum lepas dari riba? Cerita-cerita inspiratif itu mesti ada di channel. Nanti ana share, ana bagikan ke jamaah. Bagi mereka yang sedang kemana mereka mengadukan. Hari ini ada orang kaya saking banyak hartanya bingung mau dibuang kemana. Ada satu komunitas lagi orang miskin susah ditekan riba, ditelan riba, bingung kemana mau mengadukan keluh kesahnya. Maka bagaimana kita menjadi jembatan kebaikan, mempertemukan dua komunitas ini. Inilah maknanya. Hari ini tidak terhalang lagi. Antum tinggal buat iklan saja. Anda terjerat riba, hubungi kontak person berikut ini, alamat cabang di seluruh kecamatan seluruh Indonesia. Antum mesti buka di kantor-kantor setiap kecamatan. Kalau antum mau menyelamatkan Indonesia. Tapi kalau tidak antum akan melihat Indonesia ini tenggelam dalam jeratan riba. Namanya Indonesia, bajunya Indonesia, tapi isinya udah dikuasai rentenir-rentenir. Nauzubillah. Wallahu a'lam.